Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Manadharma. Di sini saya akan menjelaskan cash flow dari perusahaan saya, yaitu perusahaan jual dan refill parfum yang bernama Beauty Fragrance. Cash flow ini ditujukan untuk tugas UAS Manajemen Industri Kelautan. Saya Giovanni Manadharma dengan NIM 44452200017. Dari investasi, jadi di sini adalah biaya investasi yang akan saya keluarkan untuk perusahaan ini, yang di dalamnya terdapat alat-alat seperti bibit parfum, etalase, meja, kursi, pelarut absolut prima atau etanol, botol parfum, listrik, rak pajangan dinding, dan banner. Biaya investasi di sini memiliki umur ekonomis, yang dimana bibit parfum dengan satuan liter memiliki umur ekonomis 1 tahun, yang artinya setiap 1 tahun bakal saya ganti gitu ya. Untuk yang etalase dengan umur ekonomis 5 tahun, jadi dia tahan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun saya akan ganti dengan etalase yang baru. Meja umur ekonomis 5 tahun, kursi 5 tahun, pelarut absolut prima atau etanol setahun, dan botol parfum di setiap milinya itu ada 50 jumlah, yang 10 mili ada 50, 30 mili ada 50, dengan umur ekonomis masing-masing 50 tahun jika belum dibeli ya. Terus ada listrik, di mana total untuk setahunnya diperkirakan 2.400.000 ya. Terus ada rak pajangan dinding, atau di mana saya akan menyimpan pajangan parfum-parfum atau contoh-contoh parfum yang menarik gitu ya, agar lebih indah interiornya gitu, dan dengan memiliki umur ekonomisnya 5 tahun. Lalu ada banner, spanduk, lampu, sama fit out yang hanya akan saya gunakan selama setahun, lalu akan saya ganti setahun berikutnya. Di sini ada biaya tetap. Di biaya tetap ini adalah biaya pengeluaran bisnis yang tidak terpengaruh perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Di biaya tetap ini adalah biaya yang akan tetap saya keluarkan per bulan atau per tahun ya. Saran biaya tetap bisa berbeda namun tetap harus dikeluarkan. Seperti di sini ada gaji. Gaji cukup hanya membutuhkan 1 karyawan, mana per bulannya akan dibayar 1 juta. Lalu ada biaya penyusutan, yaitu per tahunnya 482.900. Ada biaya sewa lahan dan bangunan 1 juta per bulan. Lalu ada listrik 200.000 per bulan, dan ada biaya untuk surat izin perusahaan, izin membuka perusahaan kosmetik ya. Kan kalau parfum ini termasuk izin kosmetik, yang dimana per tahunnya membayar 1.500.000. Lalu totalnya ada 28.382.900. Ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam operasionalnya yang berfluktuasi. Contohnya seperti bahan baku. Di sini ada bibit parfum biasa, harga satuannya 300.000 per liter, dan ada bibit parfum premium, harga satuan per liternya 600.000, dan ini akan dibeli sebanyak 20 liter, yaitu bibit parfum biasa 15, bibit parfum premiumnya hanya 5, dan ditotalkan untuk per tahunnya yaitu 1.500.000 yang biasa, dan yang parfum premium 3 juta. Lalu ada pelarut absolut prima atau etanol, yang dimana di sini pelarut ini adalah campuran bahan parfum, campuran yang akan dicampurkan ke parfum tersebut, yang dimana
Dalam parfum ini nggak 100% bibit ya, ada yang 50% etanol, campuran pelarut ini, lalu bibit parfum, dan ada yang 80% bibit, 20% larut, seperti itu. Jadi dibutuhkan untuk itu, dan hanya membutuhkan 3 liter dalam setahun ini. 1 liternya 55.000 dan ditotalkan ada per tahun 165.000. Lalu ada botol parfum yang ada 10 mili, 30 mili, 70 mili, dan 100 mili. Total biaya variabel di sini sejumlah 10.165.000 dan dirata-ratakan jadi 1.452.000. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi. Di sini pendapatannya 72 juta. Kalau diasumsikan sehari omzetnya 200.000, lalu dikali untuk sebulan jadi 6 juta, lalu dikali 12, 6 juta dikali 12 yaitu 72 juta. Ini pendapatan per tahunnya, yang tahun pertama itu yang paling sedikit lah ya, karena namanya juga pengalaman pertama ya, jadi yang paling sedikit, lalu nambah, tahun berikutnya terus nambah. Lalu di sini ada biaya operasional. Biaya operasional didapat dari perhitungan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, biaya tetap tadi 28.300.000 ditambah biaya variabel 10.165.000. Totalnya jadi 39.532.000. Lalu ada laba kotor. Laba kotor di sini dihasilkan dari pengurangan antara pendapatan sama biaya operasional. Jadi laba kotor di sini ada 32.467.000. Biaya tetap sama ya, biaya tetap yang kayak tadi. EBIT itu didapat dari pengurangan laba kotor dan biaya tetap. Laba kotor dan biaya tetap dikurangi jadi EBIT. Lalu karena di sini bunganya itu dari pinjaman ya. Mana ada pinjaman nih kon? Ya, jadi bunganya dari pinjaman sebelah sini sesuai biaya bunga di tahun pertama 8.400.000, dan EBT itu adalah hasil dari pengurangan EBIT dan bunga. Di bunga dikurangi EBIT sama dengan EBT. Dan pajak 25%. Pajaknya diambil dari 0,25 dikali EBT. Jadi kan 25% itu 0,25 dikali EBT-nya. Jadi itulah hasil pajaknya. Dan EAT. EAT itu adalah pengurangan dari EBT sama pajak berapa, dan EAT itu didefinisikan sebagai di sini ya, EAT laba operasi perusahaan setelah dikurang pajak penghasilan. Jadi laba operasi EBT setelah dikurangi pajak penghasilan, jadi hasilnya adalah segini. Setiap tahun ada untung ruginya ya, di tahun kedua jadi segini, tahun ketiga cuma segini,
tahun keempat naik lagi, tahun kelima naik lagi seperti itu. Sini ada pinjaman dan di sini peminjaman dengan bunganya 0,14 atau 14% ya di setiap di tahun 2023 ini. Lalu di sini ada asumsi penjualan parfum. Di parfum yang diproduksi dengan jenis bibit 80% bibit, 20% campuran, lebih sedikit dibanding yang 50% bibit dan 50% campuran. Karena alasan apa? Karena ini untuk menghemat bibit ya yang harganya mahal 1 liternya ya, dan untuk dipakai untuk setahun tentunya agar tahan sama setahun. Terus harga jualnya bervariasi dari yang hanya 10 mili parfum biasa 10.000 dan yang premium 25.000 ya. Jadi ada yang 10 mili yang paling kecil dan yang paling murah. Sampai yang 100 mili parfum biasa 100.000 dan yang parfum premium 200.000. Dan tentunya harga 200.000 ini yang 80% bibit. Seperti itu. Setiap tahun selalu diadakan restock parfum. Diharapkan tahan 1 tahun untuk sekali restock, tapi jika ada yang habis lebih dulu atau kurang dari setahun akan di restock secepatnya. Terus tahun pertama proses produksi hanya dilakukan 11 bulan karena pada bulan pertama digunakan untuk persiapan media. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat suku bunga pinjaman mikro dari BRI sebesar 14% tahun 2023. Lalu ya tentunya parfum ini bisa direfill ya. Itu. Dan ini adalah bagian cash flow atau bagian intinya ya dari atau rangkuman dari semuanya ya. Kan karena pendapatannya di sini 72.000 hasil ditulis di sini total inflow-nya 72.000 pula. Inflow ini adalah aliran masuk ya atau uang kas yang masuk di sini ya. Dan nilai sisa sedikit 2.000. Dan outflow adalah pengeluaran. Total biaya outflow kan pas saat tadi di investasi sudah dijelaskan ya. Ada biaya investasi, biaya tetap. Cuman di sini investasi bukan berarti ditambah sama yang tetap karena di investasi ini ada yang tahan untuk 5 tahun dan di biaya tetap ini ada yang tahan setahun. Jadi biaya tetap sama biaya variabel itu adalah sebuah biaya yang hanya dipakai setahun sekali gitu ya. Tapi kalau yang investasi ini namanya juga investasi itu kan jangka panjang ya. Jadi percampuran antara biaya yang setahun sekali dan ada yang sampai dipakai sampai 5 tahun seperti itu. Cuman meskipun di dalam investasi ini enggak mencantumkan gaji karyawan ya karena memang itu bukan bagian dari investasi seperti itu. Jadi itu. Lalu di sini ada perhitungan biaya variabel, total biaya variabel, pajaknya pun ada, dan di sini di tahun pertama nggak ada pajak ya karena mulai pajak itu di tahun keduanya. Jadi mulai pajak di sini, lalu ada pembayaran pinjaman ya yang tadi saya sudah jelaskan ada pinjaman setiap tahunnya apa yang ini belum saya ganti. Intinya sesuai yang ini ya biaya pinjamannya. Oh enggak pas ya 14 juta 374 ya sama pembayaran pinjaman. Dan total dari semua investasi variabel dan semuanya ini adalah 81 juta. Terus net benefitnya net benefit itu adalah total pengeluaran dikurang
total outflow ya. Dan di sini sepertinya rugi ya. Jadi net benefitnya itu kan di uh, pemasukannya 72, tapi outflow-nya 81, rugi 9 juta ya, dan seterusnya. Dan pas di tahun ketiga baru untung ya, 800, dan di tahun ke limanya 4 juta. Jadi memang butuh apa ya namanya, butuh kekonsistenan ya, baru ke tahun keempat kelima baru ada untungnya gitu ya. Terus DF itu adalah hasil di tahun pertama ya, 20,13%. PV PV adalah net benefit dikali DF, lalu ada benefit per tahun yaitu DF yang 0,83 ini dikali total inflow per tahun yang tadi, nah ini 72 juta, dan hasilnya adalah PF per benefit per tahun. Sekarang ada PF cost per tahun. PF cost per tahun ini adalah hasil kali dari total outflow dan DF. Total outflow ini dan DF dikali lalu jadilah PF cost per tahun. Seperti itu. Lalu ada NPV. NPV ini adalah menggunakan rumus Excel ya, dengan membagi 0,14 dengan net benefit dari ujung sini sampai sini ya. Jadi maksudnya dari NPV ini adalah selisih yang didapatkan dari arus kas masuk saat ini dan arus kas keluar pada periode waktu tertentu. Jadi selama 5 tahun ini selisihnya berapa sih? Antara 9, 2 juta 800, dan hasilnya adalah NPV-nya di sini. Terus ada PV positif yang artinya present value ya, yang positifnya 130, atau PV ini adalah hasil jumlah dari PV per tahun dari tahun kedua sampai tahun kelima ini. Itu PV positif. PV negatif adalah Rp8.313.000. Lalu ada net B per C, yang dimana net B per C ini adalah hasil pengurangan dari PV positif dan PV negatif. Ini net ini pengurangan dari ini dan ini, terus dibagi ya, salah, maaf, maksud saya ada pembagian dari PV positif dan PV negatif. Hasilnya 0,02. Lalu ada rata-rata penerimaan, yaitu adalah rata-rata dari net benefit ini dari sini sampai sini nih, sampai ke tahun kelima berapa, dan hasilnya adalah 1.600.000. Lalu ada payback period. Payback period ini adalah hasil rata-rata penerimaan dibagi total biaya investasi. Jadi kita berinvestasi ini berapa lama sih kita bisa membalikkan modal kita yang sudah diinvestasikan gitu ya. Dan hasilnya adalah 17,44.
Jadi sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika memusingkan, eh, karena saya pun masih belajar ya, masih pemula. Mohon maaf kalau ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.